Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan. Bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Yang kedua, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Telah menerima peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Kristianto, putra Bapak dan Ibu Sarkam Karanganyar, dengan Saudari Pirena Tias Lestari, putri Bapak dan Ibu Suatmaji Gandrung Mangu, pada hari Senin 9 Agustus 2021 jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Gandrung Mangu. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat bagi keluarga baru ini. Kemudian yang ketiga, informasi persembahan Minggu 8 Agustus 2021. Informasi persembahan dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah di tengah keluarga. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 65. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Cakrawala dan Malaikat. Puji Allah.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ketika kita meresapi nyanyian pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 23, kita mengagungkan kebesaran Allah yang Maha Tinggi. Kita juga mengagungkan besarnya kasih setianya kepada kita. Tetapi ketika kita mengagungkan kasih setia Allah yang besar, mari kita kemudian merenungkan hidup dan kehidupan kita. Apakah perwujudan kasih Allah itu sudah mampu kita nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita? Bukan hanya melalui tutur kata kita, tetapi dalam keutuhan hidup kita. Mari kita melihat kedalaman diri kita, masuk dalam saat hening.
Dan mari kita ungkapkan pengakuan kita bahwa kita seringkali melakukan pelanggaran dan dosa karena belum mampu menyatakan kasih Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Kita berdoa, sungguh ya Tuhan, ketika mulut kami mengagungkan kasih setia Tuhan yang besar, hati kami mengaku bahwa kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami belum mampu kami nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Melalui tutur kata kami, melalui sikap hidup kami, justru kami tidak mencerminkan kasih Tuhan itu. Dan itu merupakan pelanggaran dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah segenap pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan pengakuan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, yang demikian sabda Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, kita sambut berita anugerah Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 202. Yesusku, Juru Selamatku. Juru Selamatku.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon kiranya Tuhan bersabda kepada kita, dan kita memohon kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas genap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah yang masih harus kami jalani secara terpisah, kami hendak mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami dan biarkanlah melalui penyertaan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Amin. Adapun bacaan yang hari ini hendak kita baca bersama dan kita dengar bersama, ada dua bacaan. Yang pertama surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Sedangkan bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan 58. Surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Adapun bacaan Injil seperti yang sudah saya katakan, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal ke-6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada minggu ketiga bulan kebangsaan hari ini diberi judul Hidup dalam Hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah. 2 hari lagi bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-76 tahun. 76 tahun sungguh merupakan waktu yang tidak pendek. Tetapi ketika kita merefleksikan 76 tahun bangsa kita merdeka, hari-hari ini bangsa kita bersama dengan bangsa-bangsa di belahan dunia belum mampu keluar dari kesulitan akibat COVID-19 yang mengguncang kehidupan kita. Dan seperti yang sudah saya katakan melalui khotbah, hari-hari ini Bapak Ibu, karena kesulitan-kesulitan itu mendorong kita, menggoda kita untuk mengikuti amarah. Banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan saudara-saudara kita kemudian mengikuti luapan amar, mengikuti ketidakpuasan, bahkan bertindak secara anarkis. Konon manusia diciptakan berbeda dengan binatang. Kalau binatang hanya mengikuti naluri, tetapi kalau manusia, konon ceritanya dibekali hati nurani. Tetapi mari Bapak Ibu, kita renungkan sejenak hari-hari ini. Apakah hati nurani yang ada di dalam kehidupan manusia sudah tercermin dari kehidupan kita, kehidupan di sekitar kita? Caci maki seringkali dipertontonkan, fitnah seringkali disebar luaskan. Belum lagi Bapak Ibu, hari-hari ini kita juga dipertontonkan dengan
kelakuan segelintir oknum yang menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan satu dengan yang lain, menggunakan segenap rekayasa untuk memanipulasi sesuatu demi keuntungan pribadi semata. Lantas ketika kita merefleksikan bulan kebangsaan saat ini, apa yang kemudian bisa kita sumbangsikan bagi negara ini di tengah-tengah kehidupan negara seperti ini? Mari Bapak Ibu, kita kemudian merenungkan sabda yang hari ini kita baca. Sebelum Bapak Ibu menjalani ibadah di lembar liturgi, Bapak Ibu dihimbau untuk membaca 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai 12, dilanjutkan pasal 3 ayat 3 sampai 14 dan Mazmur 111. Kemudian di dalam bacaan sabda kita diajak mendengar surat Efesus pasal ke-5 ayat 15 sampai 20 dan Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Dari 4 bacaan ini kita belajar tentang Salomo pada perikop 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ketika Tuhan mempersilahkan Salomo untuk meminta sesuatu, Salomo menyadari betul keberadaan dirinya. Salomo tidak menggunakan kesempatan itu bagi kepentingan diri belaka. Hal ini diwujudkan dalam doa Salomo, dalam permohonan Salomo. Ayat yang ke-9, Salomo memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada dirinya, sehingga dirinya dimampukan oleh Tuhan memahami, menimbang perkara, supaya dia mampu berlaku adil. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, justru ketika Salomo memohon hal itu kepada Tuhan, Tuhan melihat apa yang dilakukan Salomo adalah baik. Dan ketika kita belajar dari pemazmur meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Dan ketika takut akan Tuhan, pemazmur dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa mendengkungkan pujian kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kalau kita kemudian beranjak kepada surat Efesus memberikan pengajaran. Paulus memberikan pengajaran supaya orang-orang yang dikasihi Tuhan senantiasa menjauhi kebebalan, tetapi kemudian berlaku arif,
tidak menyia-nyiakan waktu, karena hari-hari seringkali menjadi ajang penggodaan kepada hal yang jahat. Paulus juga mengingatkan supaya kita tidak berlaku bodoh. Artinya ketika Tuhan menghendaki kita menghadirkan damai sejahtera, tetapi kita berlaku sebaliknya, menurut Paulus kita sudah berlaku bodoh. Dan apa yang kita jalani, Paulus berharap supaya kita menyadari, tidak seperti orang yang dimabukkan oleh anggur, yang hanya menuruti hawa nafsu, tetapi kita berlaku baik dan benar karena tuntunan Roh. Dan dari bacaan Injil kita boleh memetik ketika kita membangun relasi dengan Tuhan. Janganlah hanya sesuai dengan selera kita. Tetapi mari kita mengecap senantiasa bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita boleh memaknai bahwa kasih Yesus, tubuh dan darah Yesus menghidupkan, memberi kehidupan kepada kita sekalian. Lantas apa yang kemudian bisa kita pahami dan kita pelajari dari hal-hal yang menjadi pengajaran hari ini berdasarkan bacaan sabda? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita senantiasa memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan oleh Tuhan meresapi hikmat yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua, karena hikmat Tuhan telah diberikan kepada kita, mari kita gunakan untuk menimbang sesuatu supaya kita bisa menimbang-nimbang dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah kita melepaskan diri kita dari Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dalam hikmat Tuhan. Karena hanya dengan hikmat Tuhan kita dimampukan untuk senantiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ringkasnya, Bapak Ibu, sumbangsih yang bisa kita berikan kepada negara ini, mari kita gunakan hikmat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Jangan pernah memperburuk keadaan. Jangan pernah menggunakan keadaan demi kepentingan diri. Jangan pernah kita ikut-ikutan mencaci maki, memfitnah, mengikuti nafsu kemarahan kita. Karena kita telah diberi hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan betul-betul menjadi teguran atas diri kami. Meski hikmat Tuhan telah diberikan kepada kami,
Tetapi seringkali kami justru hanya menggunakan angan dan ego kami. Sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan seringkali menciderai dari kebenaran Tuhan. Dan itulah dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu kami mohon ampun-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Menyerahkan umat Tuhan di tempat ini yang masih harus menjalani peribadatan dalam ruang dan tempat yang berbeda. Tetapi kami bersyukur di tengah-tengah keterbatasan kami boleh bersua. Kami boleh menghadap kehadirat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih harus berjuang dengan sakit yang diderita. Secara khusus kami menyerahkan proses penyembuhan Ibu Sri Utami, Bapak Dwi Wahyanto, ke dalam kemurahan dan belas kasih Tuhan. Berkatilah upaya-upaya yang dilakukan, supaya dengan berkat kemurahan Tuhan, saudara kami pulih meresapi kekuatan dan kasih yang Tuhan nyatakan atas kehidupannya. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami percayakan kepada belas kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Ibu Tima yang masih juga dirawat di rumah sakit Manuel Kampo. Biarlah belas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang Tuhan berikan kepada Ibu Tima. Kami menyerahkan orang tua kami yang karena usia ataupun keterbatasan fisik akibat sakit yang lama diderita ke dalam kekuatan Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan, persoalan, sehingga merasakan gelap kehidupan, ke dalam kemurahan Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, berikanlah terang-Mu kepada saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan ataupun belum mendapat pekerjaan karena situasi yang sulit. Hanya ke dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan, keluarga kami, diri kami selaku orang tua, berikanlah hikmat-Mu supaya dengan hikmat Tuhan, bukan hanya didikan dan pengajaran yang mampu kami berikan pada keluarga, tetapi menghadirkan keteladanan Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Anak-anak kami sekalian ya Tuhan, kami percayakan ke dalam campur tangan dan kemurahan Tuhan, baik anak-anak kami yang masih menjalani proses pendidikan, anak-anak kami yang berupaya mencari pekerjaan, anak-anak kami yang berupaya untuk menemukan penolong sepadan pemberian Tuhan, ataupun anak-anak kami yang hendak melangsungkan kehidupan berkeluarga. Semuanya itu ya Tuhan,
kami percayakan kepada campur tangan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini ialah senantiasa tekun membangun relasi dengan Engkau, senantiasa menghayati rahmat dan berkat Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya. Pelayanan-pelayanan gerejawi yang bisa kami lakukan biarlah menjadi sarana bagi jemaat Tuhan menghayati damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah Tuhan pakai sebagai sarana pula jemaat Tuhan terpelihara iman mereka. Para pelayan-pelayan gerejawi ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami serahkan sepenuhnya ke dalam rahmat pengasihan Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. 76 tahun bangsa kami berjalan di dalam penghayatan akan kemerdekaan. Masih banyak hal yang harus dikerjakan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh negara ini untuk mencapai mimpi dan cita-cita bersama. Kesulitan yang menghadang, bencana-bencana yang melanda, itu semua ya Tuhan menjadikan negara kami membutuhkan pertolongan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kami percayakan negara kami ke dalam kasih Tuhan. Mampukan negara ini keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Mampukan negara ini boleh melewati segenap bencana, memulihkan keadaan negeri dalam belas kasih dan kemurahan Tuhan. Pemimpin bangsa kami ya Tuhan, juga kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, dan di dalam perlindungan Tuhan. Mampukan para pemimpin bangsa kami menanggalkan segala ego mereka demi kelangsungan dan kemajuan negara ini. Anggota TNI, Polri, tim gugus COVID-19, dan para tenaga kesehatan, biarlah dalam perlindungan dan rahmat Tuhan. Inilah ya Tuhan seruan doa kami, yang semuanya itu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian pujian syukur Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau
Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasulik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita resapi panggilan dan pengutusan Tuhan melalui penyerahan diri kita, meski kita tidak tahu hari esok, tapi terang Tuhan, tangan Tuhan yang kita pegang. Tak ku tahu kan hari esok. PKJ 241. Namun langkahku
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.